Iya, betul. Jadi kita itu sebagai pengacara itu jangan merugikan klien. Yes. Itu Kozinudin. Setiap acara kliennya ditangkap. Apa omongannya? Kalau memang ijazah itu asli, biar aja klien saya ditahan 100 tahun. Coba rewin lagi. Bukan dia yang ditahan, kliennya. Gila nggak tuh? Betul. Dan ibu nyelamatin klien. Saya nyelamatkan klien. Mau dimarah, mau apa, saya siap. Yang penting saya berkoordinasi dengan anak dan istrinya. Anak dan istrinya merestui dan meridoi saya melakukan sikap hukum yang saya lakukan. Tidak merugikan, tidak mempermalukan Bang Egy. Biasa kok. Bang Egy tidak menyatakan dia maaf karena dia merasa tidak bersalah. Tapi kalau berteman boleh dong. Dan Bang Egy tidak ada mengakui ini ijazah Bapak asli. Dia akan menyatakan di publik bahwa jangan lawan Pak Jokowi, ijazahnya asli. Baru Bang Egy itu pengkhianat atau pecundang. Ini kan jalurnya dia. Ini jangan Suryo kau tuduh-tuduh pecundang ya. Sekali lagi kau ngomong pecundang, ku cari kau sampai ke lubang semut. Juga azamkan. Kau paham apa kau? Kau baru di TPUA. Pendiri yang berdarah-darah di TPUA itu saya, ada Pak Midan di situ. Kau baru. Apa yang kau perjuangan TPUA? Nggak ada. Setiap rapat aja kau nggak ada. Kapan korban moral dan materi kau? Sebagai sekretaris harus pandai korban. Organisasi tidak punya modal. Jadi jangan begitu. Saya agak sesalkan, Kozinudin ini kan selalu basicnya kan bicara agama. Saya juga agama. Kalau orang sudah mau berdamai, saudara Kozinudin, dorong mereka. Saudara bilang itu seolah-olah Jokowi ini orang yang sangat zolim. Saya mau tanya, apa kezoliman Jokowi kepada Bang Egy? Apa kezoliman Jokowi kepada Roy? Apa kezoliman Jokowi kepada Tifa? Kalau urusan Bambang Tri, urusan Gus Nur, itu urusan lain. Dan Anda bukan pengacaranya pada waktu itu. Bang Egy yang pegang kendali pada waktu itu. Oke, saya ke Egy Sujana kembali bikin heboh. Kali ini bukan lanjutan dari kontroversi langkahnya bersama dengan Damai Hari Lubis menempuh restoratif justice dengan mantan Presiden Jokowi. Tapi di WhatsApp group ini sebuah video pendek berdurasi kurang dari 1 menit itu sekarang sedang luas beredar menunjukkan Egy Sujana itu sedang menyetir mobil dan kalau lihat lokasinya kelihatannya di Malaysia. Video ini membuat banyak orang terkejut karena Egy Sujana kan sebelumnya digambarkan sedang menderita sakit dan sakitnya itu nggak main-main. Seperti dikatakan oleh pengacaranya Elida Neti itu sangat serius. Stadiumnya kanker stadium 4. Biasanya kalau sudah stadium 4 ini kan memasuki tahap metastase atau metastasis, ada juga nyebutnya begitu ya. Ini artinya penyakitnya sudah menyebar kemana-mana dan memang betul-betul harus mendapat penanganan yang sangat serius. Bahkan pada waktu itu Elida Neti ketika menjelaskan kepada wartawan juga itu dia sambil menangis. Karena itulah kemudian menjadi alasan kenapa Egy Sujana itu menempuh restoratif justice, kasusnya dihentikan dan cekalnya dicabut itu supaya dia bisa berobat ke luar negeri. Jadi sebenarnya alasannya karena alasan kesehatan itu yang disampaikan oleh Elida Neti. Dan benar saja sehari setelah diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan, itu hari Kamis 15 Januari lalu, itu hari Jumatnya sehari kemudian Egy langsung terbang ke Malaysia. Waktu itu keberangkatannya mendapat liputan yang sangat luas dari media. Namun sejak kemarin itu beredar sebuah video pendek, terlihat seorang pria memakai topi koboi yang mirip dengan yang dikenakan oleh Egy saat dia berangkat ke Malaysia itu sedang mengendarai mobil berwarna merah. Facebook, keren siapa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Pak Damai ya, apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2,
tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ, nah berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Ya. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Karena memang Pak Egy dengan Pak Jokowi ini hubungan persahabatan antar mereka itu sudah lama. Jadi bukan hanya sekarang itu. Nah, hanya kebetulan memang terjadi perseteruan itu kan. Jadi ketika bertemu itu ya sangat hangat. Jadi benar bahwa ada pelukan atau mungkin cipika-cipiki dari Pak Jokowi gitu. Bersalaman seperti kawan lama yang sudah lama tidak ketemu, ya salaman erat dan pelukan hangat. Baik Pak Egy maupun Pak Damai. Jadi simbolik permohonan maaf itu tidak perlu harus diucapkan juga. Dengan adanya kedatangan itu adalah satu niat mulia. Kita apresiasinya seperti itu ya. Ya, jauh-jauh dari Jakarta gitu kan, untuk datang ke Solo dengan biaya ditanggung sendiri, tiket sendiri gitu kan. Rejo tidak mengeluarkan apa-apa. Kita tidak mengeluarkan apa-apa untuk Pak Egy, untuk Pak Damai. Pak Damai dengan Pak Egy ya urus tiket sendiri, urus hotel sendiri, urus kendaraan sendiri. Kita ketemunya malah di rumah Pak Jokowi. Jadi transportasi ke Solo itu masing-masing diatur sendiri ya Pak? Diatur sendiri. Ketemu di sana di Solo, baru sama-sama masuk ke rumahnya Pak Jokowi. Ya, jadi jangan disangka bahwa Pak Egy dan Pak Damai itu berada di bawah tekanan. Enggak. Ini kesadaran murni dari Pak Egy dan Pak Damai. Dan Pak Damai di dalam pertemuan itu ya menyampaikan permohonan maaf dari mulut ke Pak Damai. Dari Pak Damai. Pak Damai sendiri. Iya. Bahkan saat pertemuan dan begitu kita mau meninggalkan ruangan, salam lagi, Pak Damai menyampaikan permohonan maaf lagi. Pak Damai. Nah, permohonan maaf itu kan tulus dari hati. Ya kan, apalagi pertemuan itu ditutup dengan doa oleh Pak Egy. Dan doanya menyentuh ya, dan tidak mungkin kan berdoa dengan sangat menyentuh, khusyuk gitu kan, habis itu menyampaikan permohonan maaf lagi ke Pak Jokowi, itu dianggap ngeprank kan, nggak mungkin. Ini berurusan dengan akhirat ya. Urusan Saya pikir akhirat. Bang Egy adalah seorang yang sangat agamis ya, jadi sangat taat dengan nggak mungkin lah. ibadah. Saya nggak yakin Pak Damai dan Pak Egy berani ngeprank Tuhan gitu, nggak berani. Saya yakin. Kan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas. Kopla, ide yang sangat bagus sekali. Mereka yang bermasalah, yang disuruh minta restorasi jatimnya Pak Jokowi. Kudune kan yang restorasi jatim kan yo dia sendiri, kok sok ning Pak Jokowi ketemu pirang perkara lah ngono. Kenapa ya? Dia sudah mulai kehilangan ide atau apa ya, sehingga mentok. Jadi dia berusaha mengelabui Ade untuk menyampaikan ini kepada Pak Jokowi. Karep arep minteri Ade, arep minteri Pak Jokowi. Aduh hati Pak. Lu ambene jangan. Aslinya dia itu sudah mulai ketir-ketir juga guys ya. Kayak ya kepengen ke rumahnya Pak Jokowi minta maaf, tapi dia gengsi dong selaku diva minta maaf gitu loh. Makanya dia ngasih ide ke Ade supaya Pak Jokowi
mengajukan restoratif justice. Padahal kudune DE jan koplak tenan. Gampang banget ya, kayak orang mau membodohin seorang Ade dan seorang Pak Jokowi. Aduh. Aslinya dalam hati kecilnya dia itu sebenarnya sudah capek, tapi dia tidak mau mengakui. Dengan alasan Pak Jokowi kan sudah tua, dia nanti capek. Dari sini ketok gobloknya. Dari sini ketok, ya Allah, sekelas dokter tiba kok iso-isone. Jadi ya pinter idenya ya, mau membodohi si Ade. Karena dia sendiri sudah capek kali ya. Kok dianya sudah capek kok suruhan Pak Jokowi restorasi Jatim iki uteknya ngendi lah ngono. Dia sudah kehilangan arah, bingung. Aslinya dia tuh sebenarnya mau minta maaf, tapi dalam hati kecilnya ya, tapi ya malu dong, gengsi.